Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi. Saya di sini yang akan memimpin jalannya presentasi proposal penelitian pada kelompok keperawatan medikal bedah 1 dengan judul proposal penelitian pengaruh aktivitas fisik terhadap tekanan darah dan kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di PSTW Nirwana Puri, Samarinda. Selanjutnya, proposal penelitian ini disusun oleh Muhammad Arif Koseri, Nur Alfiana Daud, dan Priti. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil dari proposal penelitiannya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Lansia merupakan suatu fase akhir dari proses penuaan. Proses ini akan dialami oleh semua orang. Pada masa ini, lansia akan mengalami banyak penurunan kapasitas fungsional atau kemunduran secara fisik, mental, dan sosial. Dengan adanya proses penuaan ini, lansia akan menjadi lebih rentan terserang berbagai macam penyakit, menurut Khalifah tahun 2016. Aging population merupakan kondisi di mana terjadi penurunan populasi usia produktif. Dengan meningkatnya populasi yang menua, saat ini Indonesia memasuki era aging population karena usia lanjut meningkat pesat, di mana pada tahun 2010 sebanyak 18 juta jiwa, pada tahun 2019 menjadi 25,9 juta jiwa, dan perkiraan pada tahun 2035 akan menjadi meningkat sebanyak 48,2 juta jiwa menurut Kemenkes tahun 2019. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2014 jumlah lansia dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2012 sebesar 149.697 jiwa dari 3.714.560 jiwa. Pada tahun 2013 sebesar 196.483 jiwa dari 3.800.451 jiwa. Dan pada tahun 2014 sebesar 265.236 jiwa dari 3.889.085 jiwa. Kota Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan jumlah lansia dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 terdapat 34.112 jiwa dari 741.554 jiwa. Dan pada tahun 2016 terdapat 39.715 jiwa dari 749.340 jiwa. Dan tahun 2017 terdapat 46.947 jiwa dari 757.208 jiwa. Akan tetapi, jumlah lansia yang dibina mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 30%, pada tahun 2016 menjadi 28%, dan tahun 2017 hanya mencapai 25%, menurut Dinkes Kota Samarinda tahun 2017. Penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung merupakan penyakit yang paling sering dialami lansia. Jumlah populasi lansia hipertensi di Indonesia meningkat terus sejalan dengan pertambahan usia. Kejadian hipertensi akan semakin besar, terutama bila tidak ada upaya pengendalian tekanan darah bagi kaum lansia, menurut Riskesdas tahun 2018. Data WHO tahun 2015 menyatakan bahwa penderita hipertensi di dunia mencapai 1,3 miliar penduduk, yang artinya 1 dari 3 orang di dunia menderita hipertensi. Jumlah kasus hipertensi menurut hasil laporan data National Center for Disease Control menunjukkan bahwa jumlah kasus hipertensi tertinggi pada kelompok umur 60 tahun ke atas pada usia 40-59 tahun dan pada orang dewasa 16-39 tahun. Senam merupakan olahraga atau aktivitas fisik yang dilakukan untuk menjaga jantung tetap sehat dan melancarkan aliran darah. Olahraga ini mampu memberikan kelenturan otot dan sendi, serta dapat memacu kerja jantung dengan mensuplai oksigen untuk memenuhi kebutuhan ke seluruh tubuh. Senam merupakan aktivitas fisik yang sangat disarankan untuk penderita hipertensi, menurut Sarfasti tahun 2012. Aktivitas fisik yang baik dan dilakukan secara teratur mampu meningkatkan aliran darah, sehingga membran kapiler akan lebih banyak terbuka dan reseptor insulin menjadi aktif.
Aktivitas fisik yang terpenuhi akan mempercepat metabolisme glukosa menjadi energi, sehingga aktivitas fisik sangat berpengaruh terhadap kadar glukosa darah sewaktu pada lansia serta mencegah terjadinya hiperglikemi menurut Septa Setiawan 2015. Lansia disarankan untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin untuk menguatkan sistem jantung serta memperlancar aliran darah. Lansia yang rutin melakukan aktivitas fisik, tekanan darahnya akan lebih stabil karena frekuensi denyut jantung yang normal dan lebih sehat dibandingkan dengan lansia yang malas melakukan aktivitas fisik, menurut Devi Afriza tahun 2020. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Tresna Werda Nirwana Puri terletak di Jalan Maijen Sutoyo RT 29 nomor 1 ialah salah satu UPTD binaan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. PSTW berupaya untuk melaksanakan tugas pokok seperti melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi para lansia, pemenuhan kebutuhan makanan harian yang bergizi, pemberian bimbingan fisik, mental, sosial, rekreasi, keterampilan, dan bimbingan keagamaan merupakan pelayanan yang diberikan untuk lansia. Lansia yang tinggal di UPTD Panti Sosial Tresna Werda Nirwana Puri rata-rata berusia di atas 60 tahun. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka proses penuaan tidak dapat dihindari. Proses penuaan akan berpengaruh pada kekuatan daya tahan tubuh serta kondisi kesehatan. Lansia umumnya mengalami penyakit degeneratif. Masalah yang paling sering ditemukan pada lansia yaitu hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Berdasarkan data-data tersebut yang menjelaskan pentingnya suatu aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari guna meningkatkan taraf kesehatan seseorang, maka peneliti akan melakukan penelitian kepada lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda dengan judul Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap Tekanan Darah dan Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada pengaruh aktivitas fisik terhadap tekanan darah dan kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda. C. Tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh aktivitas fisik yaitu senam jantung, senam lansia, senam tera, senam yoga, dan jalan kaki terhadap tekanan darah dan kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Lalu yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui gambaran atau perubahan pada tekanan darah dan kadar glukosa darah sewaktu pada pretest dan posttest yang diberikan perlakuan senam jantung di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran atau perubahan pada tekanan darah dan kadar glukosa darah sewaktu pada pretest dan posttest yang diberikan perlakuan senam lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Yang ketiga, untuk mengetahui gambaran atau perubahan pada tekanan darah dan kadar glukosa darah sewaktu pada pretest dan posttest yang diberikan perlakuan senam tera di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Yang keempat, untuk mengetahui gambaran atau perubahan pada tekanan darah dan kadar glukosa darah sewaktu pada pretest dan posttest yang diberikan perlakuan senam yoga di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Lalu yang kelima, untuk mengetahui gambaran atau perubahan pada tekanan darah dan kadar glukosa darah sewaktu pada pretest dan posttest yang diberikan perlakuan jalan kaki di PSTW Nirwana Puri Samarinda. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Yang pertama, bagi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, pada penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat serta dapat menambah bahan bacaan, sumber referensi, atau bahan rujukan untuk mahasiswa lain yang mencari masukan atau referensi dalam pengembangan penelitiannya.
Yang kedua, bagi ilmu keperawatan sebagai bahan pengetahuan yang baru bagi perawat dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuannya di bidang keperawatan medikal bedah dan keperawatan gerontik dalam mengatasi masalah kesehatan pada lansia. Yang ketiga, bagi praktek keperawatan sebagai bahan evaluasi untuk memperhatikan implementasi yang sesuai yang dapat diberikan pada lansia. 2. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi tempat penelitian. Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi terkait aktivitas fisik lansia serta memberikan manfaat bagi penghuni PSDW Nirwana Puri Samarinda agar bisa menambah pengetahuannya terhadap aktivitas fisik yang dapat mempengaruhi tekanan darah dan glukosa darah sewaktu pada lansia. Yang kedua, bagi perawat. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan untuk dapat diimplementasikan pada dunia keperawatan, khususnya masalah pada lansia. Yang ketiga, bagi peneliti, menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah didapat selama proses perkuliahan, serta mengembangkan kemampuan diri, khususnya dalam keperawatan medikal bedah dan gerontik. Keaslian penelitian. Penelitian ini juga sudah dilakukan oleh Hanif Fakhruddin dan Khairunisa pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Senam Jantung Sehat terhadap kadar glukosa darah puasa pada lansia di panti sosial dan lanjut usia Tresnawerda, Natar, Lampung Selatan. Perbedaan penelitian ini ada pada populasi. Pada penelitian Hanif Fakhruddin dan Khairunisa, populasi penelitiannya adalah lansia di panti sosial dan lanjut usia Tresnawerda, Natar, Lampung Selatan. Sedangkan kami akan melakukan penelitian di panti sosial Tresnawerda, Nirwana Puri Samarinda. Perbedaan juga terdapat pada jenis dan metode penelitian. Penelitian Hanif Fakhruddin dan Khairunisa merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan metode penelitian analitik komparatif numerik secara berpasangan. Sedangkan penelitian kami merupakan penelitian pre-eksperimen kuantitatif dengan metode penelitian yaitu one group pretest and post-test design. Tidak ada persamaan dalam penelitian ini. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Telaah pustaka. 1. Konsep lansia. Yang pertama ada definisi. Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui 3 tahapan kehidupan, yaitu anak, dewasa, dan tua. Nugroho 2006 dalam Siti Nur Khalifah 2016. B. Batasan lansia. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, klasifikasi lansia terdiri dari 1. Pralansia, yaitu seseorang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun. Kedua, lansia ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. 3. Lansia risiko tinggi ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Yang keempat, lansia potensial ialah lansia yang mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Yang kelima, lansia tidak potensial ialah lansia yang sudah tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain. 2. Konsep tekanan darah. Yang pertama, definisi tekanan darah. Tekanan darah merupakan tekanan pada pembuluh nadi dari peredaran darah sistemik di dalam tubuh manusia. Tekanan darah dibedakan menjadi 2, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah
ketika berkontraksi dan diastolik, yaitu tekanan darah ketika relaksasi atau kembali. Gunawan 2007 dalam Suri 2017. B. Klasifikasi tekanan darah. Klasifikasi tekanan darah menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016 sebagai berikut. Kategori normal itu memiliki tekanan darah sistolik 120 sampai 129 mmHg dan mempunyai tekanan darah diastolik 80 sampai 89 mmHg. Lalu untuk kategori normal tinggi mempunyai tekanan darah sistolik 130 sampai 139 mmHg dan mempunyai tekanan darah diastolik 89 mmHg. Lalu kategori hipertensi derajat 1 mempunyai tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg dan mempunyai tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mmHg. Lalu untuk kategori hipertensi derajat 2 mempunyai tekanan darah sistolik kurang dari 160 mmHg dan mempunyai tekanan diastolik kurang dari 100 mmHg. Lalu yang terakhir kategori hipertensi derajat 3 mempunyai tekanan darah sistolik kurang dari 180 mmHg dan tekanan darah diastolik kurang dari 110 mmHg. C. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama ada usia, kedua jenis kelamin, yang ketiga nutrisi, dan yang keempat aktivitas fisik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yang konsep kadar glukosa darah. Definisi kadar glukosa darah adalah jumlah kandungan glukosa dalam plasma darah menurut Dorland 2010. Sedangkan menurut Widya Astuti tahun 2011, glukosa darah merupakan gula yang terdapat dalam darah yang berasal dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan di otot rangka. Glukosa darah berfungsi sebagai penyedia energi tubuh dan jaringan-jaringan dalam tubuh. Selanjutnya klasifikasi kadar glukosa darah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada glukosa darah sewaktu. Glukosa darah sewaktu merupakan pemeriksaan kadar glukosa darah yang dilakukan setiap hari tanpa memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Dan yang kedua ada glukosa darah puasa. Ini glukosa darah puasa merupakan pemeriksaan kadar glukosa darah yang dilakukan setelah pasien puasa selama 8-10 jam. Glukosa darah puasa merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi diabetes mellitus pada seseorang. Nah, yang ketiga ada glukosa 2 jam setelah makan. Nah, glukosa 2 jam setelah makan ini adalah pemeriksaan kadar glukosa darah yang dilakukan 2 jam dihitung setelah pasien selesai makan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah. Yang pertama ada pola asupan makan. Pola asupan makan dapat mempengaruhi naiknya kadar glukosa karena makanan yang tinggi karbohidrat, lemak dapat mengganggu stimulasi sel-sel beta pankreas dalam memproduksi insulin. Yang kedua ada tingkat aktivitas. Tingkat aktivitas juga berpengaruh terhadap kadar glukosa darah. Aktivitas fisik secara teratur dapat mengurangi terjadinya resistensi insulin dan dapat menurunkan berat badan. Yang ketiga ada pola tidur yang buruk atau kurang tidur pada lansia menyebabkan kemampuan toleransi kadar glukosa darah yang dimiliki sangat rendah sehingga kadar gula dalam darah dapat meningkat. Yang keempat ada status merokok juga mempengaruhi kadar glukosa darah karena dapat merusak pembuluh darah sehingga kebutuhan oksigen terhambat ke seluruh tubuh dan juga menyebabkan meningkatnya kadar gula darah. Nah, yang kelima ada faktor degeneratif. Lansia rentan memiliki kadar gula darah tinggi disebabkan oleh perubahan fungsi pankreas dan fungsi hormon insulin sehingga yang terjadi peningkatan kadar gula darah. Dan yang keenam ada faktor keturunan.
dapat berpeluang lebih besar seseorang memiliki peningkatan kadar gula darah. Nah, yang keempat ada konsep aktivitas fisik. Nah, definisi. Menurut WHO tahun 2011, aktivitas fisik yang cukup pada orang dewasa dapat menurunkan risiko hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, dan kanker. Nah, sedangkan menurut Kemenkes tahun 2012, aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik cukup apabila seseorang melakukan latihan atau olahraga senam selama 30 menit setelah setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot, rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Manfaat aktivitas fisik. Manfaat olahraga untuk lansia menurut Angga tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot jantung, memperkecil risiko serangan jantung. Kedua, memperlancarkan sirkulasi darah dalam tubuh, sehingga menurunkan tekanan darah dan menghindari penyakit tekanan darah tinggi. Ketiga, menurunkan kadar lemak dalam tubuh, sehingga membantu mengurangi berat badan yang berlebih dan terhindar dari obesitas. Keempat, menguatkan otot-otot tubuh sehingga otot-otot tubuh menjadi lentur dan terhindar dari penyakit rematik. Kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang menyerang kaum lansia. Dan yang keenam, mengurangi stres dan ketegangan pikiran. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik pada lansia. Yang pertama, mudah jatuh. Hal ini dipengaruhi gangguan sistem sensorik yang menyebabkan gangguan penglihatan dan pendengaran, gangguan sistem saraf pusat seperti stroke dan Parkinson, gangguan kognitif dan gangguan muskuloskeletal yang menyebabkan gangguan gaya berjalan. Nah, yang kedua ada mudah melelah, disebabkan oleh faktor psikologis atau perasaan bosan, keletihan, atau perasaan depresi, gangguan organis, dan pengaruh obat-obatan yang melelahkan daya kerja otot. Ini menurut Stanley dan Baird tahun 2006. Jenis-jenis aktivitas fisik menurut Ragil Setya Budi tahun 2016. Ini ada aktivitas yang pertama ada senam jantung sehat, kedua senam lansia, ketiga ada senam tera, keempat senam yoga, dan yang kelima ada jalan kaki. Selanjutnya pengaruh aktivitas fisik terhadap tekanan darah lansia. Menurut Gunawan tahun 2006 dalam Wildan Setianto tahun 2017, olahraga secara teratur dapat menyerap atau menghilangkan endapan kolesterol pada pembuluh nadi. Olahraga yang dimaksud adalah latihan menggerakkan semua sendi dan otot tubuh, atau latihan isotonik atau dinamik, seperti gerak jalan, berenang, naik sepeda, dan senam. Tidak dianjurkan melakukan olahraga yang menegangkan seperti tinju, gulat, atau angkat besi, karena latihan yang berat bahkan dapat menimbulkan hipertensi. Pengaruh aktivitas fisik terhadap kadar glukosa darah lansia. Salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksogen, yaitu jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi serta aktivitas fisik yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nahdi tahun 2009 tentang hubungan aktivitas fisik dan istirahat dengan kadar gula darah pasien diabetes mellitus terawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekarjo bahwa aktivitas fisik mempengaruhi kadar glukosa darah sebelum aktivitas fisik dan sesudah aktivitas. Jika aktivitas fisik kurang, maka dapat menyebabkan penumpukan asam lemak, penurunan penggunaan kadar glukogen dan glikogen otot. Menurut French Sylvia Anderson tahun 2006. Selanjutnya penelitian terkait. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hanif Fakhruddin dan Hairun Nisa tahun 2013 tentang pengaruh senam jantung sehat terhadap kadar glukosa darah puasa pada lansia di panti sosial dan lanjut usia Tresna Werda Natar Lampung Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian analitik komparatif numerik berpasangan dengan desain kuasi eksperimental.
Pada penelitian ini membandingkan rata-rata kadar glukosa darah sebelum senam di hari pertama dan rata-rata sesudah senam di pertemuan terakhir dengan hasil uji statistik UJT menunjukkan bahwa ada pengaruh senam jantung sehat terhadap penurunan kadar glukosa darah puasa pada lansia. Saya Muhammad akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Saudari Priti, yaitu kerangka teori penelitian. Baik teman-teman, di poin kerangka teori penelitian ini terdapat penjelasan mengenai penyakit yang sering dialami pada tahap kehidupan lansia, yaitu tekanan darah dan glukosa darah. Di sini untuk lansia atau menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui 3 tahap kehidupan, yaitu anak, dewasa, dan tua, menurut Nugroho 2006 dalam Siti Nurkhalifa 2016. Untuk 2 penyakit itu ada tekanan darah. Tekanan darah merupakan tekanan pada pembuluh nadi dari peredaran darah sistemik di dalam tubuh manusia. Tekanan darah dibedakan menjadi 2, yaitu tekanan darah sistolik atau tekanan darah ketika berkontraksi dan diastolik, yaitu tekanan darah ketika relaksasi atau kembali, menurut Gunawan 2007 dalam Suri 2017. Untuk faktor yang mempengaruhi tekanan darah, ada usia, jenis kelamin, nutrisi, aktivitas fisik, menurut Susilo dan Wulandari 2011. Setelah itu ada glukosa darah. Glukosa darah merupakan gula darah yang terdapat dalam darah yang berasal dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan di otot rangka. Glukosa darah berfungsi sebagai penyedia energi tubuh dan jaringan-jaringan dalam tubuh, menurut Widya Astuti 2011. Setelah itu ada faktor yang mempengaruhi kadar gula darah adalah faktor degeneratif, pola asupan makan, pola tidur, status merokok, faktor keturunan, dan tingkat aktivitas fisik. Natalia 2013 dalam penelitian Frihastuti dan teman-teman 2018. Setelah itu dalam tahapan lansia ini, kedua penyakit tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan aktivitas fisik yang cukup, karena aktivitas fisik yang cukup ini dapat menurunkan risiko hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, dan kanker, menurut WHO 2011. Setelah itu ada kerangka konsep penelitian, di mana kerangka konsep penelitian kelompok ini terbagi menjadi 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen kelompok mengambil aktivitas fisik, diantaranya ada senam jantung, senam lansia, senam tera, yoga, dan jalan kaki. Setelah itu untuk variabel dependennya terbagi menjadi 2. Yang pertama tekanan darah dan yang kedua kadar gula darah sewaktu. Setelah itu ada hipotesis penelitian. Yang pertama hipotesa alternatif atau bisa disebut HA. Yang A, ada pengaruh yang signifikan antara senam jantung dan tekanan darah dan kadar gula darah sewaktu pada lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Yang B, ada pengaruh signifikan antara senam lansia, tekanan darah, dan kadar gula darah sewaktu pada lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Yang C, ada pengaruh signifikan antara senam tera, tekanan darah, dan kadar gula darah sewaktu pada lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Yang D, ada pengaruh yang signifikan antara yoga dengan tekanan darah dan kadar gula darah sewaktu pada lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Setelah itu ada E, ada pengaruh yang signifikan antara jalan kaki dengan tekanan darah dan kadar gula darah sewaktu pada lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Yang kedua ada hipotesa 0 atau bisa disebut dengan HO. Yang A, tidak ada pengaruh yang signifikan antara senam jantung dengan tekanan darah dan kadar gula darah sewaktu pada lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda. B, tidak ada pengaruh yang signifikan antara senam lansia dengan tekanan darah dan kadar gula darah sewaktu pada lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Setelah itu ada C,
Tidak ada pengaruh yang signifikan antara senam tera dengan tekanan darah dan kadar gula darah sewaktu pada lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Yang D, tidak ada pengaruh signifikan antara yoga dengan tekanan darah dan kadar gula darah sewaktu pada lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Yang E, tidak ada pengaruh signifikan antara jalan kaki dengan tekanan darah dan kadar gula darah sewaktu pada lansia di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Setelah itu kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang A, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain pre-eksperimen dengan melakukan pretest dan post-test yang hanya melibatkan satu kelompok tanpa kelompok kontrol, atau bisa dibilang one group pre-post design. Nilai tekanan darah dan kadar gula darah sewaktu akan dilakukan pengukuran sebelum dan setelah diberikan perlakuan atau senam. Keberhasilan ini ditentukan dengan membandingkan nilai pretest dan nilai post-test kegiatan senam. Yang selanjutnya yaitu B, subjek penelitian. Untuk subjek penelitiannya yang pertama ada populasi. Populasi merupakan seluruh subjek yang menjadi sasaran penelitian yang sesuai dengan kriteria penelitian menurut Nursalam 2013. Pada penelitian ini, populasinya adalah lansia yang berada di Panti Sosial Tresnawerda Nirwana Puri Samarinda yang berjumlah 110 orang lansia. Setelah itu, yang kedua ada sampel. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik non-probability sampling dengan purposive sampling. Purposive sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan tertentu, menurut Sugiono 2016. Alasan penelitian menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak ada semua sampel mempunyai kriteria yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang menetapkan kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, yang menjadi sampel yaitu lansia di Panti Sosial Tresnawerda Nirwana Puri Samarinda yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang A, kriteria inklusi. Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target terjangkau dan akan diteliti menurut Nursalam 2016. Kriteria inklusi itu terdiri dari yang pertama, ada lansia yang berada di dan terdaftar di PSTW Nirwana Puri Samarinda. Yang kedua, lansia yang direkomendasikan oleh PSTW Nirwana Puri Samarinda untuk mengikuti kegiatan. Yang ketiga, lansia yang tersedia menjadi responden dan menyetujui informed consent. Setelah itu untuk kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi merupakan menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena sebagai sebab. Menurut Nursalam 2016, kriteria eksklusi sendiri terdiri dari yang pertama, lansia yang mengkonsumsi obat anti-hipertensi. Yang kedua, lansia yang mengkonsumsi obat anti-diabetik. Yang ketiga, lansia yang mengundurkan diri sebelum kegiatan selesai. Setelah itu, masuk di poin C, ada waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Waktu dalam penelitian ini dimulai dari persiapan dan pembuatan proposal penelitian di bulan April hingga bulan Mei 2020. Penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2021. Untuk tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Panti Sosial Tresnawerda Nirwana Puri Samarinda. Baik, saya Pratiwi akan melanjutkan penjelasan dari proposal penelitian ini. D. Identifikasi variabel penelitian. Aziz Alimur Hidayat tahun 2015 mengatakan variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau mempengaruhi variabel dependen.
Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini yaitu 1. Variabel independen, yaitu aktivitas fisik, termasuk di dalamnya senam jantung, senam tera, senam lansia, yoga, dan jalan kaki. 2. Variabel dependen, yaitu tekanan darah dan kadar glukosa darah sewaktu. Selanjutnya, definisi operasional. 1. Variabel independen, aktivitas fisik. Definisi, aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang memerlukan pengeluaran tenaga atau energi untuk menjaga kesehatan. Alat ukur, observasi dengan menggunakan GPAQ atau Global Physical Activity Questionnaire. Hasil ukurnya, hasil observasi dengan GPAQ, skala nominal. Selanjutnya, yang kedua, variabel dependen, tekanan darah. Definisinya, tekanan darah merupakan tekanan pada pembuluh nadi yang mengukur seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Alat ukurnya menggunakan sphygmomanometer dan stetoskop. Hasil ukurnya, nilai tekanan darah sistolik dan diastolik, skala numerik. 3. Variabel dependen, kadar gula darah sewaktu. Definisi, gula darah sewaktu adalah pemeriksaan kadar glukosa darah yang dilakukan tanpa memperhatikan makanan yang dimakan dan kondisi tubuh orang tersebut. Alat ukurnya menggunakan glukomanometer digital dengan strip. Hasil ukurnya mengukur nilai kadar gula darah sewaktu, skala numerik. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode dalam pengumpulan data ini meliputi data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian dilakukan. Data ini dikumpulkan secara langsung untuk mengukur nilai tekanan darah dan kadar glukosa darah sewaktu pada lansia dengan cara observasi dan melakukan teknik pretest dan posttest, serta menggunakan GPAQ atau Global Physical Activity Questionnaire, yaitu kuesioner yang dapat digunakan untuk menilai aktivitas fisik pada lansia. Adapun teknik pengukuran tekanan darah dan kadar glukosa darah sewaktu dalam pengumpulan data penelitian ini antara lain: A. Setiap sebelum dan sesudah melakukan senam yang akan diberikan. B. Pada 1 minggu dilakukan senam dengan jenis senam yang sama. Senam yang berbeda akan dilakukan di minggu berikutnya. C. Pengukuran dilakukan pada semua senam yang berbeda. 2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber lain. Data sekunder ini digunakan sebagai data penunjang dan data pelengkap dari data primer untuk keperluan penelitian. Data sekunder akan didapatkan dari data yang ada di Panti Sosial Tresnawerda, Nirwana Puri, Samarinda. G. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada proposal penelitian kami, yang pertama sphygmomanometer, yang kedua stetoskop, yang ketiga glukomanometer digital dengan strip, yang keempat GPAQ atau Global Physical Activity Questionnaire, yang kelima lembar observasi yang termasuk di dalamnya daftar hadir, hasil pengukuran tekanan darah, dan hasil pengukuran kadar gula darah sewaktu. H. Uji validitas dan reliabilitas. Pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan uji validitas dan reliabilitas karena instrumen yang digunakan sudah baku. I. Analisis data. Aziz Alimul Hidayat tahun 2015 mengatakan, pada proses pengolahan data ada langkah sebagai berikut. Yang pertama, editing, yang kedua, coding, yang ketiga, data entry, dan yang terakhir, teknik analisis. Selanjutnya, pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan uji Wilcoxon
atau uji beda pada satu kelompok dependen yang tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. Uji ini untuk menguji efektivitas suatu perlakuan terhadap besaran variabel yang ditentukan. Selanjutnya, nilai masing-masing responden dibandingkan antara sebelum intervensi atau pretest dengan sesudah intervensi atau post-test. Peneliti menggunakan perangkat lunak pengolah data komputer dengan penentuan signifikansi adalah sebagai berikut. Jika p-value lebih kecil dari hipotesis A atau sebesar 5%, maka hipotesis 0 ditolak. Jika p-value lebih besar dari hipotesis A atau sebesar 5%, maka hipotesis 0 diterima. Selanjutnya, J. Etika penelitian. Nursalam 2013 mengatakan bahwa etika penelitian merupakan prinsip etika dalam penelitian atau pengumpulan data. Dapat dibedakan menjadi 3, yaitu prinsip manfaat, prinsip menghargai hak-hak subjek, dan prinsip keadilan. Etika penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, informed consent, yang kedua, anonymity, dan yang terakhir, confidential. Selanjutnya, K. Jadwal penelitian. Yang pertama, kami melakukan pengajuan judul pada bulan Februari dan judul disetujui pada bulan Maret. Penyusunan proposal dilakukan pada bulan April dan Mei. Untuk studi pendahuluan seharusnya dilakukan pada bulan April, namun karena adanya pandemi ini maka terhambat, sehingga kami belum melakukan studi pendahuluan. Baik, sekian presentasi proposal penelitian dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi proposal penelitian kami. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.